Pemirsa, selamat bertemu di program Impact. Saya Peter Gonta. Dan seperti biasanya, banyak tokoh yang kita bawa di dalam acara ini, di mana kita berbincang mengenai berbagai hal. Mulai dari masalah pribadi, apakah seniman, apakah politisi, apakah pengajar, ataupun veteran. Namun kali ini kita akan bertemu dengan seorang tokoh muda, seorang politisi muda, seorang yang boleh dikatakan sering kita dengar namanya, seorang anggota DPR, anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, seorang yang banyak ikut memperjuangkan hal-hal yang ada hubungan atau kaitannya dengan kepentingan masyarakat. Saudara Effendi Simbolon. Bung Effendi Simbolon, apa kabar? Apa kabar? Terima kasih. Kabar baik, Pak. Muda ceria. Muda ceria. Kita memerlukan anak-anak atau rekan-rekan atau tokoh-tokoh ataupun individu-individu muda di dalam kancah perpolitikan negara kita ini. Anda sebagai seorang politisi muda, boleh dikatakan demikian? Ya, syukur saya kalau disebut politisi muda ya. Atas sebutan itu memang jadi ada suatu yang pencitraan juga di dewan kita, sehingga ada pembaruan juga, ada yang berubah lah. Anda mengatakan syukur Syukur bahwa disebut sebagai politisi muda. Tidak senang kalau disebutkan sebagai politisi tua. Suatu saat kan tua juga, Bung. Suatu saat tua juga, dan kita merambah di dunia politik melalui alur yang normal. Bisa saya sedikit menanyakan Bung Effendi, kira-kira background apa sih yang sebetulnya Anda miliki sehingga akhirnya menjadi atau berminat untuk aktif di dalam kancah perpolitikan? Saya sebenarnya background di dunia swasta. Kemudian ya memang saya mengikuti perkembangan dari Partai PDI Perjuangan ya, sebelumnya PDI, dan saya sesuai dengan nurani saya memang platform itu, di mana platform itu memang core-nya adalah kepada NKRI, kemudian Pancasila, hal-hal yang lebih kepada nasionalisme gitu. Sehingga saya memang sejak awal berkeinginan, bercita-cita melalui partai ini untuk berjuang di parlemen. Dan syukur juga kemarin tahun lalu saya bisa berkesempatan masuk di legislatif. Kalau kita mendengarkan nama Effendi Simbolon, tentunya banyak yang mengkait-kaitkan. Dan kita juga melihat bahwa Anda juga datang dari keluarga yang dari dulu juga telah ingin mempunyai keinginan dengan berbagai macam cara untuk melihat satu negara yang lebih baik. Kolonel Simbolon, kita sering dahulu mendengar namanya. Bukan negatif, tapi tentunya ingin melihat perbaikan di negara kita ini. Anda merupakan datang dari keluarga tersebut. Ada sedikit keturunan atau sedikit, kalau orang Amerika mengatakan inheritance atau mewarisi sifat-sifat demikian. Ya, kalau dibilang mewarisi bisa juga ya, karena kita klannya dari Kolonel Simbolon, dan memang klannya, anaknya Kolonel Simbolon. Ya, jadi kita dalam berjuang itu kan ada yang kita patuhi gitu, batas-batas yang kita sepakati, yang normatif. Tapi ya tentu ada juga yang di luar dari kontrol yang kita akhirnya memberontak. Dulu kan orang tua kita itu disebut pemberontak gitu, Bung Peter. Tapi oleh pemerintah Orde Baru kan direhabilitir, sehingga posisi beliau itu kan tidak lagi sebagai pemberontak. Memberontak demi kebaikan kan sebetulnya. Pada saat itu ingin ya, melihat pada perbaikan, saat itu, perubahan. Pada saat itu karena melihat pemerintah pusat itu terlalu ya mungkin
terlalu sewenang-wenang terhadap pembangunan di daerah, tidak sesuai dengan apa yang menjadi perjuangan bersama pada saat terwujudnya NKRI ini. Itu kira-kira yang melatar belakangi Kolonel Simbolon berjuang gitu. Sebetulnya sesuatu yang sangat menarik pada saat terjadi itu adalah pemerintahan Presiden Soekarno. Direhabilitir oleh Orde Baru. Akhirnya Effendi Simbolon, kalau saya boleh menyebut nama Anda sebagai Effendi Simbolon, masuk di dalam partai PDIP yang sangat erat hubungannya dengan Presiden Republik Indonesia yang pertama. Apa itu satu hal yang boleh dikatakan menarik atau satu yang biasa saja? Ya, itu bukti bahwa partai PDI Perjuangan itu partai terbuka dan partai yang selalu dinamis. Dia jadi tidak bergerak hanya di porosnya, jadi praktis hal-hal. Tidak hanya bergerak di porosnya. Ya. Jadi dia dinamis, mengikuti perkembangan. Hanya yang saya apresiasi kepada partai ini adalah dia mempunyai platform. Saya tidak mengatakan partai lain tidak seperti itu, tapi sebangun dengan platform negara kita. Ya, coba lihat aja bagaimana mempertahankan NKRI, Pancasila, kemudian pluralisme. Ya, saya kira partai PDI Perjuangan mempunyai ciri itu, sehingga ya khususnya seperti saya yang minoritas dari sisi agama dan dari sisi ras, itu bisa terakomodir di partai itu. Itu masalah minoritas dan ras itu masalah ya? Tentu masalah itu. Selalu diangkat orang masalah, karena kalau tidak diangkat ya bukan masalah ya. Tapi oleh karena sering diangkat itu menjadikan kita, mengingatkan kita bahwa itu adalah masalah ya. Masalah itu. Baik, saya ingin menanyakan Bung Effendi, boleh ya saya sebut nama Bung Effendi, sebagai Bung Effendi, masih muda, telah Adinda juga boleh Bang. Adinda. Anda sebagai salah satu tokoh muda, bagaimana prosesnya menjadi seorang politisi? Bagaimana prosesnya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sangat terhormat ini? Mungkin buat yang muda-muda sehingga bisa mendapatkan satu gambaran. Bagaimana cara prosesnya? Apa yang terjadi? Bagaimana Anda sampai dari swasta bisa menjadi seorang tokoh politik? Masuk di dalam, kita melihat Anda di televisi sering dan di surat kabar belakangan ini. Anda bisa menjadi seorang yang bagaimana ceritanya? Ya memang pertama kita sendiri harus punya kesamaan visi misi untuk bagaimana melakukan perubahan di negara ini. Seiring dengan reformasi, keterbukaan kita di proses demokrasi inilah membuat kita akhirnya bisa membuat satu aktualisasi di dunia politik, karena kita tahu pada saat Orde Baru kita tidak mungkin mengaktualisasikan diri secara langsung, paling kita bisa diaktualisasi oleh penggunanya. Nah, khususnya di partai kami PDI Perjuangan, memang itulah yang saya melihat dari Mbak Mega sebagai figur dan sekaligus ikon dan ketua umum dari partai, memberi ruang kepada para profesional. Pro Mega? Saya pro Mega. Jadi kan banyak di PDIP lagi banyak sedang terjadi perseteruan ya. Betul, Bu. Anda kubu atau bukan kubu lah ya, pro dengan seseorang. Pro Mega dengan catatan ya tetap perubahan